Scam Villains Self-Saving System Chapter 55. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Yang menghubungkan celah antara dua alam adalah koridor batu yang lebar. Sepasang obor berbaris tanpa henti ke kejauhan, dan kedalamannya sama gelapnya dengan hutan lebat di malam hari. Melihat gaya mural di sisi koridor, ada suasana yin yang kuat, dan jelas untuk melihat ini adalah markas Luo Binghe di alam iblis. Setelah celah ditutup, Luo Binghe tidak terus menahan Shen Qingqiu, perlahan melepaskan tangannya. Shen Qingqiu berdiri tegak dan membersihkan lengan bajunya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Keduanya tidak mengatakan apa-apa, tidak saling melirik. Satu di depan dan satu di belakang, langkah kaki mereka tidak mengeluarkan suara. Suasananya kaku dan dingin. Percabangan di koridor istana bawah tanah tidak membuat Luo Binghe lamban sekilas. Setelah berjalan di jalan memutar melalui kompleks selama beberapa waktu, pemandangan itu tiba-tiba terbuka di depan mata mereka. Arsitektur di dunia iblis sebagian besar bercokol di bawah tanah di gua-gua bawah tanah yang digali, tidak melihat matahari atau bulan sepanjang tahun, tetapi bagian ini menembus tanah di bagian atas, memungkinkan sinar matahari masuk dan menambahkan lebih dari sedikit karakter manusia. Mendorong pintu dan masuk, perabotan dan penataan ruangan terlihat cukup familiar. Nyatanya, itu sangat mirip dengan rumah bambu di puncak Qingqing. Shen Qingqiu merasakan kebencian misterius. Dia benar-benar ingin bertanya kepada Luo Binghe, apa artinya ini? Menyusun adegan dan properti seperti kita berada di set teater, mengumpulkan para pemain, berpura-pura seperti tidak pernah ada yang terjadi. Apakah kau ingin melanjutkan permainan kecil harian tentang hubungan guru dan murid yang penuh kasih dari alam mimpimu? Kini bertingkah seperti anak yang sengsara dan mengamuk, membuat hatinya meluap dengan simpati. Sekarang dia memukul wajahnya lagi dan mengatakan kepadanya bahwa itu semua hanya akting. Asli atau palsu, matanya tidak cukup tajam untuk melihat bulu musim gugur dengan jelas dan melihat melalui hati Luo Binghe untuk memahami apa yang sebenarnya dia pikirkan, beberapa bagian kebenaran dan beberapa bagian kemunafikan. Sementara dia masih memikirkan pikiran-pikiran ini, Luo Binghe berjalan selangkah lebih dekat dengannya. Jika beberapa hari sebelumnya, Shen Qingqiu pasti tidak akan ragu untuk melarikan diri, mundur 3 langkah untuk setiap satu langkah lebih dekat. Namun, sekarang, dia jelas tidak ingin melakukan langkah seperti itu. Itu akan terlihat seperti dia adalah wanita dari keluarga baik-baik yang diculik oleh bandit, terlalu tidak wajar. Bahkan bila seperti seekor naga berenang di perairan dangkal atau harimau jatuh ke dataran, dia masih bisa mengumpulkan setetes keberanian terakhirnya untuk mempertahankan kepura-puraan yang anggun dan bijaksana. Dia tidak akan tenggelam dalam penampilan yang benar-benar tidak sedap dipandang. Akan tetapi, dia masih tetap tegang, jantungnya menegang seperti tali busur, kelopak matanya melonjak dan ujung jarinya melengkung. Bagaimana Luo Binghe begitu tanggap? Dia maju selangkah lagi. Si Sun, menurutmu apa yang akan aku lakukan padamu? Shen Qingqiu berkata dengan tulus, aku tidak bisa menebak. Dia tidak akan pernah lagi berani menebak niat Luo Binghe secara sembarangan. Faktanya jelas, setiap kali, dia meleset dari sasaran. Luo Binghe mengulurkan tangan kanannya. Shen Qingqiu tidak membuat suara atau gerakan, tetapi tatapannya tidak bisa berhenti menempel pada ujung jarinya, mengikuti ujung-ujung jari itu saat mereka mengulurkan tangan. Tangan itu rapi dan ramping. Itu tidak terlihat seperti tangan tuan muda ras iblis yang telah mengambil nyawa yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tangan yang terlahir untuk memetik senar, tangan untuk membakar dupa dan mandi salju. Itu meluncur malu-malu di pipinya, samar-samar mengusap kulitnya. Dan kemudian mendarat di tenggorokannya. Dia tidak tahu apakah itu kecelakaan atau tidak, tetapi tangan ini telah mendarat tepat di salah satu arteri utama di lehernya. Tenggorokan Shen Qingqiu tidak terlihat. Luo Binghe menarik tangannya, kali berikutnya dia membuka mulut, tidak mungkin untuk mengetahui apakah dia bahagia, marah, sedih, atau gembira. Darahku, itu tidak menanggapi isyaratku. Jadi, ketika dia menyentuh kulitnya sekarang, itu untuk menyelidiki darah iblis surgawi yang tertekan di tubuh Shen Qingqiu. Luo Binghe berkata, sepertinya dalam beberapa hari yang singkat ini, Si Sun mengadakan pertemuan kebetulan lainnya. Shen Qingqiu berkata, jadi, apa yang dapat kau lakukan? Buat aku meminumnya lagi. Luo Binghe berkata, kamu akan lari jika kamu meminumnya, kamu akan lari jika tidak meminumnya, kedua pilihan itu sama. Aku lebih baik tidak membuat Si Sun menambahkan lapisan kebencian padaku di dalam hatinya. Di depan orang lain, dia tidak meninggalkan sedikit pun wajah untuk Shen Qingqiu, tetapi secara pribadi, dia tiba-tiba menjadi sopan dan santun. Shen Qingqiu merasa sedikit berkonflik. Si Sun, tolong tetap di sini untuk saat ini. Jika kamu mau,
Bagian dalam istana bawah tanah ini bebas untuk kau jalani. Luo Binghe melanjutkan, aku telah meninggalkan pelayan di luar, mereka tidak akan memasuki ruangan. Jika kamu butuh sesuatu, cukup kirimkan panggilan. Shen Qingqiu berkata, betapa bijaksana. Luo Binghe menatapnya sejenak, lalu berkata, adakah yang kamu inginkan? Shen Qingqiu berkata, ada yang bisa dikabulkan. Luo Binghe mengangguk, sentimen jahat yang tiba-tiba muncul dari nalurinya. Shen Qingqiu dengan belak-belakan berkata, aku ingin bertemu denganmu sesedikit mungkin. Lebih baik jika aku tidak pernah melihatmu sama sekali. Luo Binghe sepertinya tidak pernah menyangka Shen Qingqiu membuat permintaan semacam ini, wajahnya memucat. Melihat ini, Shen Qingqiu merasakan kilatan Schadenfreude, tetapi juga merasa seperti ditusuk oleh jarum, mungkin karena dia tidak pernah mengatakan sesuatu yang begitu pedas dan tanpa ampun kepada siapapun di masa lalu. Darah perlahan mengalir ke wajah Luo Binghe. Dia berkata, Si Zun pernah bertanya padaku apakah aku ingin menjadi kuat. Shen Qingqiu berkata, saat aku menanyakan pertanyaan itu, aku sepertinya ingat aku juga memberitahumu bahwa tujuan menjadi kuat adalah melindungi orang, bukan menjarah dan membantai mereka. Luo Binghe berkata dengan dingin, tidak. Si Zun salah. Apa yang Si Zun ajarkan, belum tentu setiap poin benar. Hanya setelah menjadi yang terkuatlah seseorang dapat membuat orang yang mereka inginkan tetap aman di telapak tangan mereka. Aku akhirnya mengerti tidak akan dilakukan untuk menunggu Si Zun datang sendiri. Dia mengepalkan tinjunya, dengan paksa membuat senyum kejam di wajahnya. Jadi, sekarang setelah aku menangkapmu kali ini, Si Zun sebaiknya tidak berpikir untuk melarikan diri lagi. Setelah iblis yang bereinkarnasi keluar dari tempat kejadian, Shen Qingqiu mengetuk sistem. 2.0, apakah kamu di sana? Sistem menjawab, sistem memberikan dukungan 24 jam yang komprehensif dan dukungan daring yang hidup. Shen Qingqiu berkata, komprehensif sudah cukup, lupakan tentang yang hidup. Berapa nilai poinku saat ini? Sistem, B poin 1330, Proud Immortal Demon Wei berhasil menghapus tag, ranjau darat turun seperti petir, mencapai tahap, agak banyak poin subkomi, mendorong Anda untuk terus terhubung dan berjuang, menunggu membuka pencapaian misteri berikutnya. Poin kesejukan 3840, poin kemarahan 1500, poin patah hati 4500. Bagus, usaha masih perlu ditingkatkan. Bagus sekali. Melalui usaha kerasnya mencari maut, novel Stallion Busuk ini akhirnya mengalami peningkatan pada poin B. Meskipun, agak banyak poin subkomi, bukanlah evaluasi yang menguntungkan, itu pasti beberapa poin yang lebih kuat dari ranjau darat yang menurun seperti petir. Titik amarahnya tidak menantang surga seperti yang dia pikirkan, tetapi sebaliknya, titik patah hati cukup tinggi sehingga dia merasa dia telah ditusuk oleh jarum lain. Mengalihkan pandangannya, Shen Qingqiu berkata, dengan banyak poin kesejukan ini, dapatkah aku menukarnya dengan sesuatu? Sistem, Anda dapat menukar dengan peningkatan fitur sistem. Shen Qingqiu berkata dengan riang, oke, lakukan peningkatan. Dengan suara pemberitahuan berdering, sistem diam-diam mulai mengunduh paket peningkatan. Shen Qingqiu tiba-tiba berpikir dan bertanya, benar, apa nama dari peningkatan fitur ini? Sistem, skenario pendorong edisi mewah. Shen Qingqiu dengan tegas menekan tombol batal di jendela unduh. Sial, itu sudah selesai diunduh, dan membutuhkan 3000 poin kesejukan. Peringkat bintang 0. Dengan sedihnya melakukan spam ke sistem dengan setumpuk keluhan, Shen Qingqiu memulai hidupnya di bawah tahanan rumah. Luo Binghe sibuk menyatukan suku perbatasan utara di wilayah Mobei-jun dan Sahualing yang tampaknya secara resmi memulai usaha curangnya yang besar dalam arti literal. Singkatnya, dalam waktu dekat, Luo Binghe memiliki banyak target untuk dilenyapkan atau diikat. Dengan banyak tugas resmi yang harus diselesaikan, mungkin tidak dapat melepaskan diri, selama itu dia tidak menunjukkan wajahnya. Atau mungkin hari itu, kaca hatinya telah dihancurkan oleh kata-kata kasar Shen Qingqiu, dan dia tidak berani untuk muncul. Shen Qingqiu mengalihkan pikirannya dari jalan yang terakhir itu dengan susah payah. Singkatnya, jika Luo Binghe terus meninggalkannya sendirian, gaya hidup seperti ini, bukankah itu adalah tujuan yang telah lama ditunggu-tunggu dari hari-hari yang dihabiskannya untuk berkerumun, makan makanan, menunggu kematian, dan menikmati tahun-tahun berikutnya. Selain itu, Luo Binghe tidak bertindak seperti karakter dalam buku yang disukai adik perempuannya di kehidupan sebelumnya dan membelenggu dia dengan rantai, ditutup matanya dan disumpal, ditelanjangi dan dipukuli. Dia mungkin juga puas dengan apapun yang dia miliki dan membuat dirinya betah dimanapun dia berada. Sialan. Agar Shen Qingqiu berusaha menghibur dirinya dengan kata-kata ini, pasti ada kotoran di otaknya. Dia bukan pasien sindrom Stockholm,
merasa sangat bersyukur karena digemukkan di penangkaran. Tidakkah kamu mengerti, kau perlu membawa sendiri gaya hidup yang beruntung, bukan dengan mengandalkan amal orang lain. Setelah mengalahkan pencucian otaknya sendiri, Shen Qingqiu mengerahkan kekuatannya, sebuah halaman dari sebuah buku terbelah di tangannya. Di saat yang sama, suara retakan bambu yang keras bergema dari luar jendela. Dia mengangkat tirai, melihat sekelompok pelayan alam iblis muda bergegas. Sambil menjulurkan kepalanya keluar, dia bertanya, apa yang kau lakukan? Tuan Shen, mengapa Anda keluar? Pelayan itu memiliki sikap yang sangat antusias dan hormat, sama sekali tidak seperti seseorang yang berbicara dengan seseorang yang menjadi tahanan rumah. Dia tersenyum dan berkata, kami menanam bambu di sini. Shen Qingqiu menatap, bambu. Anda pasti mengenali tanaman alam manusia ini. Sulit untuk menanam di sini di alam iblis dan tidak akan matang dengan baik, tetapi Junsang bertekad untuk menanamnya di sini, jadi semua orang harus mencari cara. Melihat kekuatan dan cara dia bergerak, Shen Qingqiu tahu ini pasti bukan pekerja kasar biasa. Dia takut bahwa semua iblis yang ditemukan Luo Binghe adalah yang terbaik dari hasil panen. Untuk membuat para ahli ini melakukan pekerjaan sambilan untuknya sungguh menyia-nyiakan sumber daya. Dan itu bukanlah akhirnya. Selama 2 hari pertama, Shen Qingqiu bersikap apatis dan tidak memiliki nafsu makan, tetapi pada hari ketiga dia meninggalkan minatnya pada puasa dan mengucapkan beberapa kata menyendiri kepada menggoda pelayan cantik berkulit pucat dan berdada, menyerukan makanan untuk dikirim. Bahkan sebelum dia mengambil sumpitnya 2 kali, dia tidak memiliki nafsu untuk melanjutkan. Pelayan itu memiringkan kepalanya, bertanya dengan suara tertawa, ada apa, Tuan Shen, apakah rasanya tidak enak? Rasanya enak, sangat enak. Hanya saja rasanya terlalu enak, rasa enak yang sangat akrab, sudah bertahun-tahun sejak Shen Qingqiu mencicipi ini, dan itulah mengapa dia tidak bisa melanjutkan. Dia meletakkan sumpitnya dan memeriksa, apakah kamu yang membuat ini? Pelayan itu terkekeh, bagaimana mungkin? Saya hanya tahu cara membunuh dan makan segar atau menunggu daging membusuk sebelum makan. Saya tidak tahu resep manusia ini, dengan semua api dan 1 ton beras dan bumbu. Itu akan merepotkan saya sampai mati. Sial, ternyata iblis cantik bersuara jernih dengan nafas seperti anggrek ini adalah pencinta daging busuk. Shen Qingqiu sudah lama bisa melihat, membuat gadis ini membersihkan meja dan menyapu lantai setiap hari terlalu merendahkan martabatnya. Mempertimbangkan kekuatannya, dia lebih cocok menggunakan sepasang kapak lebar dalam pertempuran untuk memotong musuh daripada memotong melon dan mengiris sayuran, dan sangat mungkin dia dulu memiliki pekerjaan yang tepat seperti itu. Shen Qingqiu berkata dengan nada tertekan dan tidak ada perubahan ekspresi, lalu, siapa yang membuatnya? Pelayan itu berkata, ayo, ini yang tidak berani kukatakan. Junsang pasti akan membunuhku jika aku melakukannya. Tidak berani bilang, apakah Shen Qingqiu tidak akan bisa merasakannya jika dia tidak mengatakannya? Shen Qingqiu bimbang antara meletakkan dan mengambil sumpit itu. Apa pepatah itu? Tangan yang menerima ragu, mulut yang disuapi lembut. Shen Qingqiu sangat khawatir jika, setelah menyelesaikan makan ini, dia masih bisa dengan paksa mengambil sikap lurus terhadap Luo Binghe. Namun, pada akhirnya, si juru masak terlalu akrab dengan rasa dan kebiasaan makannya, dan sementara dia khawatir, dia secara tidak sadar telah membersihkan piringnya. Pembantu itu membersihkan piring dan pergi dengan ayunan pinggulnya, menutupi seringai dengan tangannya. Tidak lama setelah dia pergi, tirai diangkat dan seseorang terhuyung-huyung masuk. Melihat wajah ini, perasaan ganas muncul dari usus Shen Qingqiu. Menemuinya dengan serangan kekerasan, dia berteriak, "Airplane shooting toward the sky, aku." Sang Qinghua dengan panik mengangkat tangannya untuk memblokir, sebuah pedang ditembakkan dari sarungnya untuk menebas ruang hampa di antara mereka, mengambil sikap ofensif. Dia berkata, ai, jangan, tolong jangan. Shendada, kamu benar-benar tidak bisa bergaul dengan orang sesukamu. Jika kamu mengacaukan aku, memang aku tidak memiliki keterampilan yang mengesankan, tetapi jangan berpikir bahwa yang ini akan membuatmu lepas kendali. Shen Qingqiu meraung, kamu menjualku. Bagaimana dengan persekutuan, persahabatan karena memiliki asal yang sama? Sang Qinghua membalas, persekutuan apa yang ada di antara kita kecuali jika itu benar-benar cinta yang disamarkan sebagai kebencian selama ini. Ah, jangan perlakukan aku seperti ini, itu sangat menyakitkan. Apa yang bisa kulakukan selain menjualmu? Dia adalah Dewa Agung Luo, bahkan jika aku tidak menjualmu, dia sudah cukup banyak menemukanmu. Mengapa aku mencari pemukulan tanpa alasan? Ini tidak berarti apa-apa, aku hanya memilih untuk mengaku dan mengambil jalan yang mudah. Jawaban ini sangat tidak tahu malu. Shen Qingqiu sedikit heran. Setelah lengah sejenak, Sang Qinghua sudah melangkah dan duduk di samping meja.
Dia meletakkan pedang di tangannya di atas meja dengan keras dan berkata, "Mari kita tidak membicarakan hal ini lagi. Aku diperintahkan untuk mengirimkan sesuatu padamu." Mengamati lebih baik pada pedang itu, Shen Qingqiu sudah mengulurkan tangan untuk membelai pedang itu. Itu adalah pedang yang telah hancur berkeping-keping oleh energi spiritualnya yang hancur ketika dia menghancurkan dirinya sendiri. Pedang Xiuya yang malang. Shen Qingqiu masih memiliki keterikatan emosional dengan Xiuya, dan begitu dia memiliki pedang di tangan, dia tidak memiliki perhatian lagi untuk memukuli Sang Qinghua. Menarik bilah dari sarungnya, pedang itu putih bersih dan secerah salju seperti sebelumnya, ramping dan anggun. Potongan-potongannya yang rusak dihubungkan kembali dengan mulus seperti pakaian surgawi, dipenuhi dengan energi spiritual, tidak ada garis rambut yang terbelah untuk dilihat. Di sisi lain, Sang Qinghua tertawa gugup dan mengusap tangannya, mendecakkan lidahnya dan berkata, "Ayah, aku benar-benar tidak pernah berpikir, alur ceritanya akan berubah jauh dari bentuknya. Luar biasa, sangat luar biasa." Shen Qingqiu, protagonis novel Stallion yang kau tulis berubah menjadi lengan potong, bukankah seharusnya kau marah? Sang Qinghua berkata dengan tulus, "Tidak masalah. Bagaimanapun, orang yang dia cintai bukanlah aku." Shen Qingqiu dengan senyum ramah memberinya jari tengah, lalu menundukkan kepalanya untuk memoles pedangnya. Sang Qinghua memberinya acungan jempol. "Sungguh, kamu tidak perlu terlalu pesimis. Kau memiliki prospek yang bagus untuk masa depan, prospek yang cukup bagus. Paha emas itu, mereka kuat, dapat diandalkan." Shen Qingqiu berkata, "Ambil paha keemasanmu. Jika aku harus memeluk paha itu, menurutmu, kemana mereka akan membawaku?" "Di antara kedua kaki." Sang Qinghua, "Di antara kedua kaki bahkan lebih baik." Di antara kedua kaki adalah tempat terpenting bagi pria. Jika bukan karena fakta bahwa Xiuya baru saja kembali ke tangannya dan dia tidak tahan menggunakannya untuk hal-hal kotor, Shen Qingqiu benar-benar punya pikiran untuk memotong bagian itu di antara kedua kaki Sang Qinghua. Tidak dalam mood untuk lawakan ini, dia meluruskan ekspresinya dan bertanya, "Karena kita terus terang satu sama lain, aku akan bertanya, apakah kamu pernah membuat rencana untuk Tianlang Jun?" Sang Qinghua, "Apa yang akan kau lakukan dengan informasi tentang ayah Bingge?" Shen Qingqiu berkata, "Bukannya aku ingin melakukan sesuatu dengan informasi itu, aku hanya berpikir itu aneh tentang bagaimana kau tidak membuat keributan tentang ayah protagonis. Aku tahu pasti bahwa kamu dapat menulis 1.000.000 kata hanya untuk menambahkan seorang istri, kau pasti bisa bertahan selama 3 tahun untuk menambah seorang ayah." Sang Qinghua mulai, "Kau benar-benar memiliki mata yang bagus, benar-benar pembaca setiaku. Aku akan memberitahumu. Awalnya, aku berencana untuk membuka kerangka plot untuk menetapkan ayah Bingge sebagai Big Boss, tetapi ketika aku menulis, komputerku mati dan aku kehilangan garis besarku, dan banyak detailnya hilang. Dan pada saat bagian ulasan semuanya menginginkan alur cerita yang berbeda, pertempuran Bingge yang menyerang 100 bunga, kamu mengerti. 100 roh bunga suci yang belum pernah melihat seorang pria sejak lahir, dan dia berurusan dengan mereka semua. Bro Q kembar, kamu tahu betapa beratnya aku menulis 100 kuncup bunga mekar di bagian kesepakatan, tapi kamu masih memarahiku." Akhirnya Shen Qingqiu mengetahui asal mula sebenarnya dari semua lubang plot itu. "Jadi, kau baru saja menulis alur cerita harem, dan mungkin lebih baik membiarkan alur cerita ayah Bingge yang lebih serius menjadi penuh lubang." Sang Qinghua berkata, "Sebenarnya membiarkannya penuh lubang bukanlah masalah besar. Masalah utama adalah membuatnya keren bagi pembaca. Semua perempuan yang seharusnya didorong ke bawah sudah didorong ke bawah, semua umpan meriam yang seharusnya dibunuh sudah dibunuh. Menulis alur cerita yang mungkin tidak menarik bagi semua orang hanya menghabiskan upaya ekstra tanpa imbalan. Aku hanya ingin mencari nafkah. Jika semua pelanggan melompat, aku tidak akan punya makanan untuk dimakan, Bro Cucumber. Airplane shooting toward the sky, kau benar-benar bersenang-senang memotong garis besar itu. Tetapi persyaratan ketat sistem membuat aku mengisi semua lubang yang kau gali dengan malpraktikmu." Sang Qinghua melanjutkan, "Sebenarnya, saya tidak sepenuhnya tidak mau berpisah dengannya. Dalam rencana awal saya, Tianlang Jun memiliki darah yang lebih murni dari Bingge, kekuatan bela dirinya lebih kuat, dia mendapatkan ketenarannya lebih awal karakternya hanya lebih rapi daripada Bingge. Bangkit jauh di atas kotoran dunia biasa untuk tertawa dengan angku atas 3 alam, dan dia bahkan memiliki kisah latar tragis yang sangat mengharukan untuk membuat seseorang bernyanyi atau menangis, sangat Jacksue, benar. Apa yang akan saya lakukan jika kebetulan pembaca mengira dia mencuri perhatian untuk Bingge dan mulai memprotes? Anda tahu Bingge harus berpenampilan garang, sengit dalam pertarungan, dan ganas dalam memberi hadiah." Shen Qingqiu membiarkan kepalanya tertunduk. Mendengar pengakuan dari bos airplane ini,
dia mulai khawatir. Jika Tianlang Jun benar-benar telah dibebaskan, akankah Luo Binghe mampu mengalahkannya? Namun, melihatnya dari sudut lain, mungkinkah mengekang anak itu dengan menggunakan ayah? Shen Qingqiu segera memadamkan pemikiran berbahaya itu. Mengenai lawan yang sama sekali tidak dikenal yang bisa baik atau jahat, upaya sia-sia untuk menggunakannya mungkin membuat Anda bahkan tidak tahu bagaimana Anda akan mati pada akhirnya. Jadi, kesimpulannya masih tidak akan pernah berubah dalam 10.000 tahun. Bos Airplane Shooting Toward the Sky benar-benar seorang jenius, menetapkan standar sastra untuk generasi. Shen Qingqiu menampar meja. Sebaiknya Anda berterus terang kepada saya, tuliskan semua yang telah Anda rencanakan, tetapi jangan tulis ketika Anda mengubah garis besarnya. Yang penting dulu. Sang Qinghua tergagap, penting atau tidak, saya tidak tahu, tetapi ada bagian yang berhubungan dengan Anda. Atau lebih tepatnya berhubungan dengan Shen Qiu. Sebelumnya saya selalu malu untuk mengatakan. Mendengar ini, rambut di tengkuknya berdiri dengan antisipasi. Mengetahui kecenderungan Airplane Shooting Toward the Sky, akan mengherankan jika dia memberinya cerita latar yang normal. Shen Qingqiu berkata, sambil memegangi kepalanya di tangannya, katakan saja padaku. Aku bisa menahannya. Sang Qinghua memulai penjelasan yang berapi-api tentang proses menulisnya. Saya punya banyak ide untuk karakter Shen Qingqiu ini. Saya berharap untuk membentuknya menjadi karakter 3 dimensi yang bulat, dia sampah, dia celaka, tapi dia punya alasan untuk menjadi sampah dan bukan sisi buruk. Tapi, pembaca tidak benar-benar percaya, segera setelah saya mulai menunjukkan tanda-tanda perkembangan ini, mereka mulai mengeluh dalam ulasan. Jadi, saya melihat angin tidak bertiup ke arah yang benar dan segera mengubahnya menjadi penjahat malang 1 dimensi. Tapi sungguh dia. Shen Qingqiu telah mengalihkan perhatian penuhnya pada penjelasan ketika tiba-tiba, para pelayan di luar ruangan bersorak dengan nada hormat, Jun Sang. Ini benar-benar saat terburuk kau bisa datang. Mendengar ini, ekspresi Sang Qinghua berubah dan dia melompat 1 meter dari tanah seperti pantatnya terbakar. Bergegas menuju pintu belakang, dia berteriak dari balik bahunya, orangmu itu ada di sini. Aku akan memberitahumu nanti, tidak, di masa depan. Jangan pergi. Shen Qingqiu mengulurkan tangan Erkang. Mengatakan, aku akan memberitahumu di masa depan, memotongnya pada titik ini lebih sulit untuk ditanggung daripada adegan klise yang lembek seperti, menyaksikan dengan mata kepala sendiri seseorang di ambang kematian mengatakan, pembunuhnya adalah, dan kemudian menyemburkan seteguk darah dan sekarat. Catatan, mengulurkan tangan ala Erkang adalah meme yang cukup sering digunakan di China. Erkang adalah nama salah satu tokoh pria dalam drama populer China, Huan Zhu Gege. Tirai hijau terangkat, dan Luo Binghe membungkuk untuk memasuki ruangan. Shen Qingqiu segera memasang ekspresi tenang. Karena pembahasannya yang sangat penting telah terputus, dia tidak memiliki ekspresi yang baik di wajahnya. Tatapan Luo Binghe pertama kali tertuju pada Xiuya di tangannya sebelum bergeser ke atas. Setelah hening sejenak, Luo Binghe mengambil inisiatif dan membuka mulutnya. Beberapa hari terakhir ini, sepertinya Sizun belum mengambil waktu untuk istirahat. Berbicara tentang istirahat, Shen Qingqiu segera memikirkan mimpi, dan berbicara tentang mimpi, dia tidak bisa tidak mengingat semua gerakan memalukan yang dia lakukan di alam mimpi untuk menghibur Luo Binghe. Shen Qingqiu mengusap dahinya dan berkata, jika saya bisa melakukannya tanpa bermimpi, saya akan senang beristirahat. Bulu mata Luo Binghe terkulai. Setelah berdiri sebentar, sepertinya dia telah mengambil keputusan besar. Dia berkata dengan kaku, meskipun kejadian sebelumnya terjadi di alam mimpi, aku memanfaatkan Sizun. Tapi perasaan yang aku ungkapkan kepadamu saat itu tidak salah. Shen Qingqiu menghela nafas dan berkata dengan jujur, Luo Binghe, saat ini saya benar-benar tidak tahu mana dari kata-kata Anda yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, jangan repot-repot mengatakan hal-hal seperti ini. Luo Binghe dalam mimpi itu benar-benar lebih manis. Meskipun protagonis laki-laki masih menjadi protagonis laki-laki, dia celaka dan sengsara, membuat nyali seseorang berputar ratusan kali, dan wajahnya tidak buruk. Bahkan pria lurus seperti Shen Qingqiu tidak bisa menahan rasa kasihan padanya. Hanya saja, semakin dia merasa kasihan saat itu, wajahnya semakin sakit setelah kejadian itu. Luo Binghe telah mengatakan bahwa kejadian di kota Qinlan bukanlah perbuatannya, dan pada saat itu Shen Qingqiu mempercayainya sekitar 9/10, tetapi sekarang dia tidak berani menaruh bahkan 1/10 harapan pun. Darah mengalir kembali ke wajah Luo Binghe, membuat pipinya menjadi merah muda. Mengangkat kelopak matanya, dia berkata dengan dingin, Sizun hanya peduli dengan tipu daya saya, tapi jika saya tidak melakukannya, saya khawatir saya masih tidak akan bisa berbicara sepatah kata pun kepada Anda. Jari-jarinya tanpa sadar menggenggam erat gagang Sin Mo hingga buku-buku jarinya memutih karena ketegangan.
Tidak hanya pupil matanya, tapi rongga matanya sendiri mulai bersinar merah samar. Sejak kapan Si Zun tidak pernah menipu saya? Anda mengatakan Anda tidak setuju untuk terlalu mementingkan perbedaan antara ras, tetapi dalam sekejap mata, Anda menolak untuk mengakuinya. Setelah kematian jasmani Anda di kota Huaiwi, saya memanggil jiwa Anda ratusan ribu kali, mencoba kemudian gagal lalu mencoba kemudian gagal lagi, tidak pernah membiarkan hati saya jatuh menjadi abu dan pikiran saya menjadi dingin. Meskipun demikian, saya tidak pernah menduga bahwa Si Zun akan mencemooh saya sejauh ini, menatap saya dengan tatapan terpisah dan dengan gila bermain bodoh setelah kembali berdiri di depan mata saya. Di akhir omelannya, suku kata terakhirnya agak goyah, nadanya meninggi karena marah dan putus asa. Sekarang Si Zun pasti punya banyak alasan untuk mencela aku sebagai inkarnasi iblis. Aku membawa bencana kemanapun aku pergi. Tapi kali ini aku tidak melakukan apapun sama sekali, tapi kau masih mencemoohku seperti ular dan kalajengking. Kau telah menipuku 2 kali, aku telah menipumu 2 kali, bukankah kita sama? Meskipun dia merasa logika, 1 adalah 1, 2 adalah 2, ini sedikit tidak melenceng, Shen Qingqiu tidak bisa menahan untuk mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Kamu benar-benar menyimpan dendammu. Luo Binghe mencibir, aku khawatir Si Zun belum pernah melihat seperti apa aku saat aku benar-benar menaruh dendam pada seseorang. Wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi ekspresi suram dari cibirannya. Mendekatkan jarak antara keduanya, dia berkata, tapi bagaimana jika aku berkata, bahwa terhadap Si Zun, aku hanya mengingat, bukan membenci, kemungkinan besar aku tidak akan dipercaya. Melihat bayangan sosoknya bertambah besar, Shen Qingqiu buru-buru berkata, tenangkan dirimu. Jika kamu ingin berbicara lalu berbicara dengan benar, jangan tiba-tiba mengubah wajahmu, jangan sedekat ini. Luo Binghe berkata dengan suara rendah, Si Zun, kamu selalu bisa menenangkan diri, tapi aku tidak bisa menenangkan diri lagi. Shen Qingqiu belum sepenuhnya memproses ini ketika dengan bunyi kluk, punggungnya mulai sakit. Hal berikutnya yang dia tahu, mereka berdua sudah berguling ke tempat tidur. Sudah lama sekali aku tidak tidur di ranjang bambu ini, kenapa begitu bergelombang? Shen Qingqiu berteriak, ada apa denganmu? Luo Binghe mengatupkan bibirnya dan menolak menjawab. Sama seperti Shen Qingqiu berpikir untuk menendangnya, merinding meletus dari kepala sampai kaki. Sebuah tangan tiba-tiba meraih jubah dalamnya dari ujungnya. Kau pasti bercanda. Dia dengan kasar mengangkat lututnya, tapi Luo Binghe menangkapnya dengan satu tangan, menekannya ke samping tubuhnya. Shen Qingqiu dalam hati berteriak, sial. 100 kali, dia tidak ingin dipaksa ke posisi ini dengan kaki terbuka lebar, berbaring di bawah orang lain. Dia segera bergegas dengan tubuh bagian atasnya, dan dengan semburan energi yang tepat waktu dan putaran pinggangnya membalikkan posisi mereka seperti pergeseran bintang di langit, menjepit Luo Binghe di bawahnya. Dia menarik 3 inci Xiuya, dengan dingin menekannya ke tenggorokan Luo Binghe. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya Shen Qingqiu didorong oleh seseorang, dan dia menjadi sangat marah. Dengan seringai kasar, dia mencibir, jadi kau bermain-main dengan memaksakan dirimu pada Si Zunmu. Betapa berbakti. Tuduhan yang telah dilimpahkan padanya memang benar, tapi jangan berpikir dia akan diam saja. Rute pelarian Luo Binghe dan titik vital lehernya semuanya telah diblokir, tetapi dia memiliki cahaya yang menyilaukan di matanya. Tidak takut pisau tajam di lehernya sedikit pun, dia meraih pergelangan tangan Shen Qingqiu dengan satu tangan, yang lain menopang dirinya sendiri di atas tanah. Dengan serangan yang kuat, dia membalikkan posisi mereka lagi. Tentu saja, Shen Qingqiu tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan, menusuk ke titik rawan dengan gagang Xiuya. Setelah beberapa pertukaran seperti itu, keduanya menjadi kusut. Mereka berguling dari tempat tidur, berputar ke segala arah, kilatan putih dan percikan api meledak ke segala arah. Energi spiritual dan energi iblis bercampur menjadi kabut yang membingungkan, serangan kekerasan terbang secara acak. Setelah sekian lama bersembunyi di balik topeng, Shen Qingqiu tidak tahu sudah berapa lama sejak dia bertarung dengan cara yang kasar. Setelah pertempuran mencapai tingkat intensitas ini, Shen Qingqiu tiba-tiba menyadari. Itu tidak benar, ini adalah novel kultivasi, mengapa dewa harus bertarung dengan tangan kosong? Orang bodoh macam apa yang punya meriam dan tidak menggunakannya? Dia segera mengangkat tangannya, memompanya dengan energi spiritual, mengirimkan pukulan yang menghancurkan bumi ke perut bagian bawah Luo Binghe. Akhir chapter 55. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.